Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dan sudah masuk ke unit 8 ya. Jadi untuk materi hari ini pembahasannya adalah etika profesi. Baik, kita akan langsung masuk ke materi mengenai etika profesi itu sendiri ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, ketika kita bekerja secara profesional, kita juga harus memiliki etika yang disebut dengan etika profesi. Jadi etika profesi ini merupakan suatu aturan perilaku pemegang profesi dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Jadi ketika mereka bekerja harus menerapkan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan kerja. Dan dalam dunia kerja, etika profesi ini merupakan kunci dan panduan profesionalisme kerja. Jadi sebelum kita bicara profesional atau tidak, etika harus terlebih dahulu dipahami. Etika profesi ini menjadi petunjuk buat semua orang ya, jadi semua pekerja sebagai seorang karyawan yang merupakan pedoman dalam bertindak dan memperlakukan atau berperilaku terhadap siapa saja dengan cara yang baik dan sikap yang pantas ya. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang merupakan kesatuan dan keharmonisan dari etika individu dan etika organisasi. Jadi etika profesi ini berkaitan dengan pekerjaan, memberikan pedoman bagi perilaku profesi sebagai individu yang bernaung dalam organisasi profesi dalam menentukan sikap dan perbuatannya terhadap hubungan diri maksudnya kepada orang lain, di mana setiap dalam organisasi itu terdapat kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan. Ya. Jadi etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia. Nah, untuk memiliki kedalaman sikap ini, seorang itu harus memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya, di mana bisa mengantar dalam kehidupan yang lebih baik sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, etika sebagai sistem nilai merupakan nilai atau norma moral yang menjadi pegangan tingkah laku. Etika sebagai kode etik merupakan asas atau nilai moral bagi anggota profesi tertentu. Jadi dalam kode etik itu etika menjadi satu panduan bagi seorang karyawan dalam kriteria profesi tertentu. Sementara etika sebagai filsafat moral lebih bicara mengenai ilmu tentang yang baik dengan yang buruk atau hal-hal yang buruk ya, itu sebagai ilmu. Ada 3 hal yang membedakan antara professional job sebagai profesi dan sebagai hobi. Pekerjaan yang sebagai hobi tujuannya juga sebagai penyaluran minat dan kesenangan pribadi. Yang kedua, pekerjaan sebagai hobi tidak memiliki dampak yang serius dan koneksi langsung dengan kehidupan dan kepentingan orang lain. Yang ketiga, pekerjaan sebagai hobi tidak menjadi sumber utama bagi kehidupannya. Biasanya pekerjaan sebagai hobi yang bisa disebut juga dengan misalnya profesinya dijadikan sebagai hobi, atau mungkin dia berangkat sebagai seorang profesional itu dari sebuah hobi, maka orang-orang yang seperti ini akan menjalankan kehidupannya dengan lebih bahagia dan mereka lebih kreatif dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu terasa lebih ringan ya, jadi dia bisa berinovasi karena dia menyukai pekerjaan itu sendiri.
Nah, ini contoh beberapa pekerjaan yang memang berawal dari hobi, yang berangkatnya dari hobi. Ada orang yang hobinya menulis, ya. Mungkin senang membuat sesuatu tulisan, atau mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya, dia selalu catat, dia selalu tulis, ya, yang mungkin awalnya dari menyukai tulisan, menulis di buku diary, akhirnya itu menjadi suatu kreativitas yang kalau diasah terus menjadi bakat yang bisa juga menghasilkan. Kalian bisa menulis dalam bentuk apapun, misalnya cerpen, kemudian cerita-cerita yang bisa menjadi novel, bahkan juga mungkin bisa menjadi seorang profesional selain menulis novel, misalnya menulis skrip, ya, script writer, yang mana nanti ceritanya bisa diangkat dalam suatu cerita film atau mungkin hal yang lain, ya. Itu profesi-profesi yang baik ya sekarang, ya, termasuk menulis skrip untuk iklan, ya. Itu juga untuk saat ini profesinya sangat menjanjikan. Kemudian orang-orang yang mungkin punya latar belakang hobi menggambar, ya, menggambar itu terlihat suatu aktivitas yang sangat simpel, tapi kalau Anda tekuni kegiatan menggambar itu, suatu waktu mungkin Anda bisa menjadi seorang desainer. Apakah itu desainer interior, kalau Anda misalnya hobinya menggambar rumah, ya, mengatur ruangan, atau mungkin Anda hobi menggambar baju, ya, membuat pola-pola pakaian, model-model pakaian, ya, Anda bisa menjadi seorang desainer pakaian, ya. Kemudian ada lagi hobi yang bisa saat ini sangat digandrungi oleh anak-anak muda, ya, yang awalnya mungkin senangnya ngevlog gitu, ya, ngevlog, kemudian update status, bikin cerita di video di handphone, dan sekarang pekerjaan ini menjanjikan kalau dia upload di YouTube, kemudian apa namanya ya, pekerjaan ini sekarang sangat menjanjikan sekali menjadi seorang YouTuber, ya, dimana mungkin terkesan sambil main, Anda tidak terasa melakukan aktivitas yang bisa menghasilkan buat diri Anda sendiri, ya, tentunya dengan batasan-batasan yang sopan, ya, ketika Anda membuat suatu konten, jadi konten kreator, ya. Kemudian ada orang yang hobinya memang menyanyi, bermusik, ya. Jangan melihat sebagai suatu hal yang cuma main gitar, cuma nyanyi gitu aja. Tapi kalau pekerjaan itu dan hobi itu ditekuni, ya, Anda bermain musik dengan serius, Anda bernyanyi dengan serius, Anda bisa menjadi seorang musisi gitu, ya. Jadi ketika Anda menjadi seorang musisi, itu bisa membuat satu hal yang menjadi profesi yang bisa menghasilkan buat Anda, ya. Kemudian hobi lain, ya, hobi sebagai seorang fotografi, ya, yang teman-teman yang mungkin sekarang untuk menjadi seorang fotografi itu tidak perlu kamera mahal, ya, jadi tidak harus punya DSLR gitu, ya, karena handphone sekarang kan udah canggih-canggih nih. Anda bisa membuat satu foto kreatif, ya, yang memang benar-benar menarik dan itu bisa menghasilkan, ya. Jadi kalau misalnya Anda hobinya apa sih? Hobinya makan. Oke, ketika Anda makan, Anda bisa memfoto-foto itu, foto makanan itu, ya. Biasanya ini kan teman-teman yang masih muda-muda nih, kalau belum makan di foto dulu, kemudian diupload di dalam status gitu, ya. Nah, koleksi foto ini menjadi, kalau Anda asah, Anda mempunyai keahlian tertentu dalam memfoto makanan, misalnya seperti itu. Sekarang untuk mendesain suatu produk, ya, misalnya makanan tadi, ya, foto makanan itu sangat memegang peran yang penting. Ketika orang melihat makanan itu menarik, maka dia ingin mencoba, ya. Nah, kalau Anda punya keahlian di bidang fotografi tadi, hal ini bisa menjadi satu profesi yang bagus juga buat teman-teman, ya. Dan
foto ini pun sekarang bisa dijual secara online ya. Ada satu portal di mana kita bisa mengupload foto kita, kemudian nanti ketika ada orang lain yang tertarik dengan foto itu, dia bisa membelinya atau bisa mendownloadnya, kemudian membayarnya melalui PayPal dan sebagainya. Ya, itu sekarang sudah banyak dilakukan ya. Kemudian mungkin buat teman-teman wanita nih yang senang makeup ya, makeup itu kan terkesan aduh saya tuh mau make upan kalau mau pergi aja gitu. Tapi satu kreativitas make up Anda yang make upnya menjadi bagus ya, misalnya Anda senang dengan makeup yang unik ya, yang eksotik, atau mungkin Anda saya sukanya dengan yang soft gitu ya. Tapi kalau Anda tekuni dengan satu keahlian di situ, keunikan di situ, Anda bisa menjadi ini bisa menjadi satu profesi buat teman-teman ya. Makeup artist itu berawal dari situ. Jadi dia hobi yang memang dilakukan secara terus-menerus, kemudian dia tekuni, dia ambil kursus atau mungkin dia ke sekolah khusus untuk makeup itu sendiri, kemudian bisa menjadi makeup artist, dan peluangnya sangat menjanjikan di zaman sekarang. Jadi profesi-profesi hari ini tidak lagi terpaku pada profesi-profesi klasik yang misalnya jadi guru, jadi dosen, jadi polisi, jadi tentara dan sebagainya, tapi bisa menjadi profesi lebih beragam ya, berangkat dari hobi yang teman-teman miliki saat ini. Oke, karakteristik profesional. Bagaimana karakteristik profesional? Sebelum kita masuk ke situ, kita satukan persepsi dulu apa itu profesi, profesional, dan profesionalisme ya. Profesi itu adalah pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh seseorang. Itu yang disebut dengan profesi. Sementara profesional adalah sikap atau karakter yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Nah, kemudian profesionalisme adalah suatu kompetensi yang menjadi tolok ukur dalam pekerjaan seseorang, di mana profesionalisme itu lebih mengutamakan tanggung jawab dan komitmen dalam membuat atau menunjukkan kompetensi tersebut gitu. Jadi kalau Anda menunjukkan profesionalisme, Anda sudah punya satu kompetensi, artinya keahlian khusus yang mencirikan bahwa memang Anda kompeten di bidang itu, di bidang di profesi yang Anda miliki sekarang, dan bekerja secara profesional ya. Jadi itu perbedaannya. Oke, karakteristik profesional bagaimana? Misalnya untuk karakteristik yang pertama, mempunyai pengalaman dan memiliki skill khusus. Nah, ini contoh-contoh profesinya apa? Profesinya contohnya engineer, kemudian BMKG, lab science-nya. Jadi dia bekerja berdasarkan skill yang memang dimilikinya. Tadi ingat ya, dalam bahasa profesionalisme dia harus punya kompetensi, berkompeten gitu ya, punya komitmen. Ya, contoh engineer misalnya engineer sipil ya. Jadi ketika dia membangun suatu gedung atau dia membangun suatu jalan gitu ya, dia sudah tahu strukturnya yang baik bagaimana, pondasinya supaya kuat bagaimana, begitu. Itu keahlian yang dimiliki oleh seorang engineer ya. Kemudian BMKG juga demikian. Jadi dia mengetahui bagaimana cuaca yang baik buat alam ya, dampaknya, kemudian bagaimana yang akhirnya nanti cirinya supaya bahwa cuaca ini akan berdampak buruk buat orang yang ada di sekitar tempat itu ya, dia sudah paham. Kemudian lab science ya, orang-orang yang bekerja di lab ya, orang laboratorium ya, mereka sudah punya skill khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi ketika dia mau bekerja di situ, dia sudah punya keahliannya, dan dia memang benar-benar paham betul ya akan apa yang dia kerjakan ya. Kemudian yang kedua cirinya adalah mempunyai komitmen moral yang tinggi ya, komitmen dan moral. Nah, ini contohnya guru, dosen ya. Guru, dosen itu sangat mempunyai komitmen yang tinggi, terutama terhadap moral, karena dalam pekerjaannya seorang guru atau seorang pendidik itu harus mentransfer ilmu mereka, knowledge mereka, dan menghasilkan
murid-murid atau siswa-siswa yang mempunyai pendidikan yang baik tapi juga mempunyai moral yang baik gitu ya. Jadi moral ini tidak bisa dikesampingkan karena pendidikan moral itu harus dari dasar ya, dari awal. Jadi bagaimanapun pinternya seorang siswa, tapi dia harus diiringi dengan etika dan moral yang baik juga. Oke, kemudian ada orang-orang profesional yang biasanya hidup dari profesinya, misalnya pekerja di perkantoran, bank, staf dan sebagainya ya. Jadi dia bekerja memang dengan profesi tersebut gitu, seorang akuntan, seorang ahli pajak misalnya, kemudian perbankan yang memang mereka mempelajari sistem perbankan itu atau sistem akuntansi itu untuk profesinya ya. Kemudian pelayanan kepada masyarakat, yaitu orang-orang yang bekerja dalam hal melayani masyarakat. Jadi dia mengedepankan bagaimana kepentingan publik ya, contohnya Pemda, polisi, farmasi, perawat. Jadi mendahulukan kepentingan masyarakat dalam bidang pekerjaannya. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki izin khusus untuk menjalankan profesinya, contohnya pilot, dokter, lawyer ya. Jadi ketika dia sudah berprofesi sebagai pilot, sebagai dokter atau sebagai lawyer, mereka sudah harus punya license gitu. Misalnya untuk pilot izin terbang ya, untuk dokter izin praktek. Begitu juga dengan lawyer bagian ya. Kemudian orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi ya, sebagai seorang profesional, mereka biasanya tergabung dalam suatu organisasi profesi ya. Organisasi profesi itu adalah organisasi yang menaungi profesi mereka. Jadi mereka ada dalam satu komunitas khusus yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang sama gitu. Contohnya IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, ada ADI, Asosiasi Dosen Indonesia dan sebagainya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah memilih profesi atau sudah terjun ke dalam dunia kerja, Anda bisa mengikuti ini, organisasi profesi mana yang memang bisa mendukung profesionalitas kerja teman-teman ya, dalam hal profesi teman-teman nanti di depan. Baik, ini contohnya ya, pekerjaan-pekerjaan sebagai profesional ya. Di sini ada pilot ya. Jadi pilot itu sekarang juga sudah tidak tidak oleh kaum laki-laki saja, tapi kaum perempuan sudah banyak yang jadi menekuni bidang profesi pilot ini ya. Kemudian sebagai dokter, sebagai guru di sini, kemudian sebagai engineer di sini ya. Dan dari beberapa profesi yang ada, artinya hampir seluruh profesi ya, hal yang terpenting ya harus Anda kuasai adalah komunikasi ya. Bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan baik ya, itu sebagai dasar Anda untuk terjun ke dalam dunia kerja. Karena kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial, kita akan berinteraksi dengan banyak orang ya. Apakah itu dengan rekan kerja atau dengan klien kita, dengan orang yang bertemu dengan kita setiap hari di dalam dunia pekerjaan kita. Ya, prinsip-prinsip etika profesi ya. Jadi ketika Anda sudah punya profesi tertentu dan terjun ke dunia kerja, Anda tadi harus punya tanggung jawab terhadap pekerjaan Anda dan harus bekerja secara profesional ya. Apa saja sih prinsipnya? Yang pertama, memiliki tanggung jawab ya. Tanggung jawab terhadap apa? Terhadap pekerjaan, terhadap kepentingan orang lain, terhadap kepentingan orang banyak, terutama orang-orang yang membutuhkan ya di sektor-sektor pelayanan publik ya. Karena kita dalam bekerja pasti akan bertemu dengan banyak orang ya. Kemudian prinsip otonomi. Para profesional ini diberikan keleluasaan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan profesinya masing-masing ya, sesuai dengan aturan profesi masing-masing, sesuai dengan SOP dan kode etik ya. Kemudian integritas moral ya. Jadi secara etika mempunyai komitmen terhadap tanggung jawab tugas dan profesinya ya. Jadi dia punya integritas terhadap moral ya. Nah, maksud dari prinsip ini adalah bahwa semua profesional wajib bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya
karena sebagai profesional kita juga harus siap bertanggung jawab terhadap dampak dari keputusan apapun yang kita buat di dalam pekerjaan kita yang berhubungan dengan kehidupan orang lain dan juga masyarakat umum. Oke, ini masalah-masalah profesi yang biasanya muncul ya. Yang pertama, pengetahuan yang rendah ya. Ini karena latar belakang pendidikan di negara kita ini belum rata ya, artinya belum semuanya bisa mengenyam pendidikan yang baik ya. Masih ada beberapa bagian orang yang memang hanya bisa menerima pendidikan di level tertentu saja, misalnya lulus SMP, lulus SMA, dia tidak punya kesempatan untuk kuliah seperti kita ya. Kemudian yang kedua adalah kecenderungan menjadi bisnis. Jadi profesi apapun yang ada di negara kita saat ini bisa menjadi satu peluang yang menjadi orientasi bisnis gitu ya. Misalnya rumah sakit, pelayanan rumah sakit yang mungkin dalam konteks yang namanya rumah sakit itu memberikan pelayanan sebaik mungkin, tapi ada hal-hal yang akhirnya terjadi penyimpangan gitu ya. Begitu juga dengan pendidikan yang mungkin orientasinya adalah mendidik anak bangsa, tapi akhirnya ketika sekolah itu menjadi lebih komersil atau mungkin ada sistem yang salah di dalam penerapannya begitu ya. Jadi ini masalah-masalah yang muncul di dalam profesional kita sebagai pekerja ya, sebagai dalam profesi kita ya. Kemudian kepedulian sosial, biasanya ini kecenderungan kita untuk lebih karena kita sudah menjadi seorang profesionalisme dan kita punya karir ya, kita tidak terlalu peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi yang penting bisnis saya jalan, saya nggak peduli dengan orang lain yang ada di sekitar. Nah ini yang sebenarnya perlu adanya fungsi kontrol dari kontrol sosial dari masyarakat untuk suatu profesi gitu ya. Kemudian kontinuasi sistem ya, ini biasanya sistem yang berkelanjutan, artinya kalau sistem itu udah berjalan dan tidak ada perombakan, tidak ada pembaruan untuk menjadi sistem yang lebih baik, maka sistem ini akan terus turun ke next generasi berikutnya sama sistemnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan profesi. Nah, penyalahgunaan profesi ini karena adanya satu keahlian atau Anda paham sangat ahli dengan profesi tertentu, akhirnya Anda melihat ada suatu celah. Dan ini tadi, kalau kita sebagai seorang profesional, kita seorang karyawan, kita tidak punya moral dan etika yang baik. Artinya tadi di sebelumnya bahwa dalam prinsip etika profesi kita juga harus bisa memberikan satu integritas moral gitu ya. Nah, kalau integritas moral itu tidak ada, maka penyalahgunaan profesi ini bisa terjadi, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme ya, ini yang sekarang semakin marak ya di tempat kita ya. Segala hal bisa dijadikan ladang buat korupsi, contoh bantuan bencana alam bisa jadi ajang korupsi dan sebagainya. Ini kenapa? Karena memang tadi tidak adanya etika atau mungkin kurangnya integritas moral dan etika profesi ketika seorang karyawan bekerja yang harusnya diperlukan komitmen untuk bertanggung jawab terhadap kepentingan orang banyak, tapi ini yang tidak diindahkan atau tidak dilakukan ya. Maka masalah-masalah profesi ini seringkali muncul di dalam pekerjaan ya. Nah, untuk menghindari masalah profesi yang tadi saya sebutkan ya, atau untuk menghindari atau meminimalkan munculnya masalah-masalah dalam profesi, maka ada yang namanya kode etik profesi, dan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan ya, dalam aturan perundang-undangan dalam kepegawaian, apakah itu di perusahaan swasta atau di perusahaan pemerintah ya, itu ada yang namanya kode etik profesi dan dituangkan dalam aturan kepegawaian ya. Nah, kode etik profesi ini apa? Ini isinya adalah pedoman sikap, bagaimana tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan yang ada dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi mereka wajib mengikuti aturan tersebut. Nah, kenapa muncul yang namanya kode etik ini? Ya,
supaya ada nilai-nilai yang baik yang hidup di dalam kalangan profesi itu sendiri, ya. Dan ini menjadi satu self regulation dari suatu profesi tertentu, ya. Dan kode etik profesi ini merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, misalnya dalam suatu perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya kode etik agar profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau kepada konsumen kita atau kepada partner kita atau kepada mitra kerja kita. Karena dengan adanya kode etik ini akan melindungi perbuatan dari hal-hal masalah yang tidak profesional, ya. Nah, kode etik profesi ini juga sifatnya dia mengikat ke dalam, ya. Artinya mendasari profesi tertentu untuk patuh terhadap aturan yang ada di dalam perusahaan tertentu, ya. Jadi kode etik ini untuk menjaga harkat dan martabat profesi dan juga menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya. Juga meningkatkan bagaimana pelayanan karyawan dalam meningkatkan etika profesi tadi. Jadi dengan adanya kode etik ini menjadi satu acuan, ya, acuan perilaku seseorang atau karyawan yang ada di dalam korporasi tersebut yang dianggap harus mampu mengikuti perilaku aktivitas profesional. Sebagai bentuk tanggung jawab profesi terhadap pekerjaan yang kita miliki, yang pertama kita harus punya tanggung jawab terhadap pekerjaan kita sendiri. Artinya kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan bisa menyelesaikan tepat waktu dengan hasil yang maksimal, ya. Artinya orientasinya ketika pekerjaan itu selesai, ya sesuai dengan hasil yang diharapkan, sesuai dengan goalsnya, hasilnya baik, kemudian punya kualitas yang baik, kemudian mutu dari pekerjaan itu memang sesuai dengan yang diharapkan, yang sudah diminta, gitu ya. Nah, artinya kalau pekerjaannya sudah selesai, hasilnya baik, itu akan mendapatkan dampak yang positif, ya. Dampak ini buat siapa? Buat orang lain, tidak hanya orang lain dalam arti orang umum, ya, publik, tapi juga terhadap organisasi kita, terhadap perusahaan kita, dan terhadap diri kita sendiri. Jadi tanggung jawab profesi itu meliputi 3 hal ini, antara pekerjaan, hasil, dan dampak. Dan kalau kita mengerjakannya dengan benar, maka hasilnya bisa baik dan dampaknya juga baik buat kita, ya. Dengan pekerjaan yang selesai ini artinya responsibility kita, tanggung jawab kita akan terlihat, ya, dimana yang namanya tanggung jawab itu kan sebenarnya merupakan kesadaran dari manusia itu sendiri, ya, terhadap apa yang dia lakukan, ya. Jadi sedalam prinsip etika profesi itu tanggung jawabnya ya profesional, harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam segala hal kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, ini beberapa contoh profesi yang memberikan jasa, ya. Artinya setiap profesi yang menyediakan jasa kepada masyarakat juga perlu kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Contohnya misalnya guru, ya. Guru itu mempunyai kepercayaan yang tinggi. Artinya kalau saya sudah menyekolahkan putra saya atau putri saya ke sekolah, saya percaya bahwa anak saya bisa mengikuti pendidikan dengan baik, mendapatkan pembelajaran dengan baik. Mana yang tidak bisa saya berikan di rumah, maka akan diberikan oleh seorang guru, ya. Artinya ketika guru itu bekerja sesuai dengan profesinya, dia mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk mengajar siswa, ya. Kemudian tidak hanya mengajar, mendidik, dan melihat bagaimana perkembangan siswa itu sendiri, ya. Nanti mungkin dalam outputnya, hasil akhirnya dalam bentuk nilai, ya, sesuai dengan perkembangan atau pencapaian dari prestasi siswa, ya. Kemudian juga bagaimana seorang guru harus mengembangkan pengetahuan sesuai dengan kemajuan teknologi supaya menjadi seorang guru yang kompeten, ya. Jadi guru ini juga harus mengikuti, tidak hanya
belajar bagaimana kalau ngajar di kelas itu dengan whiteboard, dengan infocus ya. Tapi ketika sekarang dengan kondisi seperti ini, seorang guru juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi, bagaimana mengajar melalui teknologi dengan melalui media daring ya. Mungkin yang sebelumnya tidak pernah terjadi atau tidak pernah terbayang bahwa kita akan ketemu dalam satu media pembelajaran yang melalui sistem daring ya, melalui dunia maya virtual. Gurunya ada di rumahnya, kemudian siswanya juga ada di rumahnya masing-masing, tapi ketemu dalam suatu media yang kita bisa tetap sama-sama belajar gitu. Nah, dalam kode etiknya seorang guru itu mempunyai kewajiban untuk mendidik dan membimbing siswanya agar bisa tercapai manusia yang baik ya. Jadi tujuannya membentuk manusia pembangunan yang Pancasila. Inilah bunyi kode etik guru ya, yang pertama ya, yang istilahnya berbakti, membimbing, kemudian guru itu mengabdi tanpa pamrih, tidak pandang anak didiknya itu siapa, anaknya siapa, kemudian dari kalangan yang mana, artinya harus utuh secara lahir batin dan secara moral ya, bahwa si guru ini mempunyai tujuan untuk bisa membentuk siswanya mempunyai karakter yang baik ya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang profesi guru. Ini satu lagi contoh profesi, misalnya programmer ya. Programmer itu kan dia bekerja berhadapan tidak dengan manusia, tidak dengan makhluk sosial langsung, tapi dengan suatu benda, suatu alat yang namanya komputer ya. Komputer ini adalah benda mati yang kita bisa program, artinya ketika kita memprogramnya dia akan mengikuti apa yang kita mau gitu ya. Jadi ketika seorang programmer ini sudah bisa membuat semua program, ada beberapa hal yang juga harus dia perhatikan ya. Perhatikan apa? Misalnya saya bukan seorang ahli komputer, tapi saya minta kepada programmer untuk membuatkan program A, B, C, D, misalnya program perusahaan atau program usaha saya, maka si programmer ini juga harus bisa menjaga privasinya ya, misalnya tidak menyebarkan data pelanggan, kemudian tidak menggunakan apa hal yang bisa memberatkan si pelanggan yang akhirnya jadi bergantung terhadap programmer itu sendiri. Artinya memang sesuai dengan kesepakatan, apa yang diminta itu yang disepakati dan dibuat untuk oleh programmer kepada si kliennya ya. Nah, dia juga harus bisa menjamin keamanan security tadi, security dari aplikasinya, kemudian juga terhadap data-datanya ya. Karena ketika ini tidak bisa dijaga, ini bisa menjadi satu bumerang ya, bisa menjadi satu hal yang berbahaya, jadi mengacaukan pekerjaan, istilahnya seperti itu gitu ya. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang kalau kita lakukan dengan baik ya, tujuannya artinya ya kita akan sesuai dengan pekerjaan itu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan pekerjaan kita untuk hal yang negatif ya, menyimpang dari yang seharusnya, bukan berarti kita tidak mampu, tapi justru karena keahlian kita lah akhirnya kita menggunakan keahlian kita dengan hal yang negatif tadi. Nah, maka dari semua profesi yang ada perlu diberikan yang namanya etika profesi ya, bagaimana seseorang karyawan atau seorang pekerja atau seorang profesional ya harus mempunyai etika dalam pekerjaannya, punya tanggung jawab dan punya komitmen terhadap profesinya masing-masing ya. Oke, baik, ini yang saya sampaikan di akhir materi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik, selesai materi yang saya sampaikan. Pertanyaan juga sudah selesai disampaikan. Sebelum saya tutup materi hari ini, untuk pertemuan minggu depan kita masih bicara mengenai etika ya, tapi mengenai etika bisnis ya. Jadi teman-teman boleh baca dulu bukunya untuk yang unit 9 di pertemuan berikutnya. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini ya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat untuk semua. Bye.